Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas skill yang berikutnya, yaitu skill 2. Setelah kemarin kita menyelesaikan skill yang pertama, yaitu how to answer the main idea of the text correctly. Nah, di skill yang kedua ini kita akan belajar bagaimana cara mengenali organization of the idea, yaitu bagaimana cara si penulis dia menyajikan atau menuangkan ide-idenya dalam suatu teks dan paragraf. Kita juga perlu mengenali beberapa jenis pertanyaan yang seperti ini. Harapannya dengan mengenali pertanyaan ini, kita akan bisa menjawabnya dengan mudah. Pertanyaannya itu bisa berupa dalam test TOEFL, how is the information in the passage organized? Yaitu bagaimana sih informasi dalam paragraf ini dituangkan oleh si penulis. Yang kedua adalah how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph. Apakah ada keterkaitan antara paragraf 1 dengan paragraf yang kedua? Bagaimana paragraf 1 dan paragraf kedua itu berkaitan? Nah, itu biasanya dua pertanyaan yang ditanyakan dalam tes TOEFL. Selain itu, kita juga disarankan untuk lebih familiar dengan beberapa kata atau kosakata berikut ini, yaitu ada provide, define, outline, debate, refute, compare, contrast, present, follow, give, discuss, and contain. Karena beberapa kata ini biasanya akan muncul dalam opsi jawaban, ya. Sehingga dengan kita paham arti daripada vocabulary ini, kita bisa menjawab soal-soal TOEFL yang berkaitan dengan organization of the ideas ini dengan mudah. Kita lihat contoh soal dalam tes TOEFL. Di sini kita perhatikan ada kata presented, and then contrasting, and discuss, and presented. Untuk contoh realnya, kita bisa lihat di sini pertanyaannya adalah how is the information in the passage organized. Jenis pertanyaan ini sebenarnya hampir sama dengan kita menjawab soal yang berkaitan dengan main idea, ya, yaitu dengan cara menentukan main idea-nya terlebih dahulu yang biasanya berada di awal paragraf. Ya, di sini kebetulan ada dua paragraf dan main idea-nya sudah kita temukan, yaitu ada dua, sehingga kita bisa langsung mengeliminasi opsi pilihan jawaban yang salah. Yang A, characteristic of the solar calendar are outlined. Kita bisa lihat di situ ada kata are outlined. Ya, ini salah karena apa? Ini hanya dijelaskan di paragraf 1 saja. Kalau saudara baca lagi, maka di paragraf kedua ini tidak ada di opsi yang pertama ini atau opsi A ini. Yang C, the strength and the weakness of the lunar calendar are described. Di sini organization ID-nya adalah are described, ya, dijelaskan. Sayangnya di sini jawaban ini juga salah karena tidak ada penjelasan tentang weakness and strength. Ya, sehingga kita eliminasi langsung. Dan yang D, the length of each existing calendar is contrasted. Opsi ini juga salah karena terlalu spesifik. Di sini bukan hanya length saja yang dijelaskan, tapi juga ada hal lain yang dijelaskan. Sehingga opsi B ini menjadi satu-satunya jawaban yang benar, yang mana two types of calendars are described. Nah, inilah yang dinamakan dengan organization of the idea. Jadi dua jenis kalender ini dideskripsikan. Nah, kita lanjut ke contoh soal tes TOEFL selanjutnya. How is the information in the passage organized? Ya. Di sini ada an idea is presented and refuted. Ya. A concept is followed by, a cause is followed by an effect. A belief is supported with reason. Nah, di sini untuk yang B ini opsinya salah, yang C juga salah. Silakan Anda baca di situ. Dan opsi yang benar di sini adalah yang A, an idea is presented and then refuted. Jadi bagaimana si penulis itu setelah dia menyajikan ide-ide yang di atas, memberikan informasi di atas,
dia mereview, yaitu pada paragraf ketiga. Ya, today most sport historian are in agreement. Ya, jadi ada perselisihan di situ. Sehingga opsi yang A ini adalah opsi yang paling tepat. Well everyone, demikian penjelasan tentang skill yang kedua, recognize the organization of idea. Jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan skill ini bisa ditanyakan di forum. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.